Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zain Agustin dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan materi tentang simulasi membangun jaringan. Nah, jadi pada materi kali ini kita langsung saja ya teman-teman untuk membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Namun sebelum itu, sebelum praktek, saya memiliki beberapa materi yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu, apa sih topologi jaringan? Jadi, topologi jaringan adalah cara atau pola fisik dan logis untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam suatu jaringan. Tujuannya untuk mengoptimalkan efisiensi, kecepatan, dan stabilitas jaringan. Kemudian ada juga apa itu IP address? Jadi IP address itu terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet. Nah, terus dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Kemudian ada juga pengertian tentang IP address yang saya sebutkan tadi. Jadi IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP/IP atau internet berdasarkan aturan dari Internet Protocol atau IP. Nah, di sini langsung saja ke prakteknya ya. Misalnya di sini tuh saya akan membuat suatu perusahaan yang akan membangun sebuah jaringan yang terdiri atas 4 ruangan. Nah, untuk ruangannya saya akan buat terlebih dahulu. Setelah dibuat, nanti saya akan jelaskan ya, teman-teman. Yang pertama, kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang fill color agar lebih menarik. Jadi kita kasih warna. Tapi untuk warnanya bebas, sesuai selera masing-masing. Kemudian kita klik yang select fill color. Nah, setelah diklik, kemudian kita pilih warnanya. Misalnya di sini saya yang pertama pakai warna biru. Kemudian klik OK. Kemudian kita tinggal tarik. Tariknya gimana kalian menyesuaikan aja. Misalnya saya segini dahulu. Terus kita klik lagi. Kita misalnya untuk ruangan yang kedua, kita pakai warna pink. Mau di bawahnya aja. Kemudian untuk yang ketiga, aku mau pilih warna orange. Sini saja. Kemudian yang terakhir, aku mau kasih warna kuning. Nah, udah. Selanjutnya kita kasih nama di setiap ruangan ini. Caranya kita ke ini, ke place node, lalu ininya close saja, lalu kita ketik di sini aku mau jadi ruang manager. Kelasnya aku suka di sini. Kemudian ini aku mau ruang server.
Kemudian ini ruang staff, dan yang terakhir ruang resepsionis. Nah, kemudian di dalam ruangan-ruangan ini kita dikasihkan ada PC, router, dan switch. Mungkin ini akan sedikit lama ya teman-teman, jadi nanti saya percepat saja, kemudian kalau sudah beres baru saya jelaskan. Wah iya teman-teman, jadi saya lupa untuk memberitahu ya. Jadi yang pertama itu kalau mau ini PC, ngeklik PC kita tinggal klik yang sebelah pojok kiri ini. Kalau PC klik yang pilihan yang kedua, kemudian di sini ada pilihan-pilihannya, kalian tinggal baca saja, kemudian pindahkan ke sini. Nah, kalau mau switch, kita pilihnya yang ini, yang paling pojok, terus yang bawahnya yang kedua, terus pilih yang ini. Ya, gitu. Terus untuk akses point kita masih di yang pojok, kita pindahkan ke apa ini, yang keempat. Kita pilih yang APPT. Kita ke sini, kemudian yang siapa? Nah, untuk di server kan di sini tuh ada kita tambahin ini ya teman-teman, router. Nah, untuk router sendiri kita pilih yang sama-sama di paling pojok kiri, kemudian klik yang paling ujung ini. Klik, kita masukkan. Kemudian kita server itu klik yang kedua paling atas, kemudian ada di sampingnya laptop. Kita klik di sini. Nanti tinggal diatur-atur aja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di ruang staff, itu kita selain ada PC, switch, dan laptop, di sini juga kita ada access point dan printer. Untuk printer sendiri kita di yang kedua, kemudian ada yang di sebelah yang bagian PC, laptop, server yang gitu. Ini berarti ke-6 dari sebelah kiri. Jadi bebas di mana aja, tata letaknya mah sesuai keinginan kalian ya. Sesuai Nah, oke. Ini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi di sini di sebuah perusahaan atau di topologi itu ada sebuah perusahaan dengan 4 ruangan yang akan membangun jaringan. Nah, yang pertama itu ada ruang manajer. Di ruang manajer ini ada satu PC, satu laptop,
satu switch, dan satu access point. Kemudian di ruang server ada satu PC, satu laptop, satu switch, satu access point, dan satu router. Yang terakhir juga ada satu server. Karena ruang server ya teman-teman. Kemudian di ruang staff ini terdiri dari 5 PC dan 5 laptop beserta printer, access point, dan switch. Dan yang terakhir di ruang resepsionis itu ada satu PC, satu laptop, dan satu printer, dan juga ada switch dan access point. Nah, di sini eh, kalau PC itu kita sambunginnya pakai kabel ya teman-teman. Jadi setiap PC ini kita sambungkan ke switch yang ada di dalam eh, ruangannya masing-masing. Tapi kalau laptop kita menyambungkan ke akses point-nya itu secara wireless. Jadi yang pertama kita sambungkan dulu yang PC karena menggunakan kabel. Kita pilih yang paling yang pojok kiri bawah ini. Kita pilih yang tanda petir. Nah, kemudian setelah itu kita pilih yang automatic atau yang tanda petir ini supaya gampang ya teman-teman. Kita klik, terus kita klik di sini, kita sambungkan ke switch. Lakukan hal yang sama ke semua PC yang ada di topologi ini. Nah, teman-teman, jadi kan kita tadi nyambungin PC ke switch itu pakai kabel yang otomatis ya, teman-teman. Sebenarnya bisa juga pakai yang ini, yang apa, yang strike, tapi sama aja sih. Jadi, ya bisa menggunakan kabel strike dan otomatis. Kemudian, untuk setelah ini, kita itu si access point ini kita sambungkan ke si switch ya, teman-teman. Dan printer juga. Tapi kita ini dulu deh, access point dulu. Pakainya kabel yang straight. Kita klik aja, kemudian klik port 0, lalu sambungin ke ini. Kita pilih yang kedua paling atas. Kemudian lakukan hal yang sama di setiap access point di setiap ruangannya. Nah, untuk si printer sendiri kita nyambungin ke switch-nya pakai kabel yang otomatis sama kayak PC. Kita sambung. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkan bagaimana caranya laptop ini tersambung ke access point yang itu memakai wireless. Pertama, kita klik access point terlebih dahulu, lalu ke config, setelah itu ke port 1, lalu kita yang SSID-nya yang tadinya default diganti jadi air manager, kemudian close, lalu setelah itu kita pergi ke laptop, kita zoom in, kemudian kita matikan dulu powernya, lalu ganti ininya, buang dulu, nanti kita ganti ke yang pojok kanan. Setelah itu kita ke config, sorry teman-teman, kita hidupkan dulu, lalu ke config, kemudian kita ke wireless. Nah, lalu kemudian ganti SSID-nya yang tadinya default jadi Air Manager. Kemudian kita close.
Nah, kan teman-teman yang tadi menyambung ke sini jadi ke sini. Soalnya ini tuh udah masing-masing SSID. Jadi nggak bakal bisa, misalnya dari laptop ini ke sini nggak bakal bisa tersambung. Nah, kemudian lakukan hal yang sama eh, setiap laptop disambungin ke akses point-nya, tapi SSID-nya ganti. Kalau di ruang server saya pakainya ruang server. Saya bakal bakal SSID-nya itu bakal nyamain saja di setiap ruangannya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama di ruang staf dan di ruang resepsionis. Sebenarnya ini tuh gak perlu di zoom in sih teman-teman, tapi biar kelihatan jelas aja ya, makanya di zoom in. Enggak juga ya gak apa-apa. Ini dihidupkan. Nah, kemudian ketika kita sudah beres semua, nyambungin si laptop ke access point-nya, kemudian kita sambungin lagi si router ke switch. Pakai kabel yang otomatis saja. Nah, ini kan merah ya teman-teman. Kita bisa hidupkan si routernya. Caranya yaitu kita klik, kemudian ke config, lalu ke pas ethernet 0 strip 0, slash 0. Kemudian ada di pojok kanan atas, kita klik on atau kita centang. Nah, kemudian setelah ini beres, kita tuh bagian ngisi IP address untuk semua, ada PC, laptop, ya semua. Tapi menurut saya lebih baik yang pertama itu di router dulu ya teman-teman, karena kalau di router itu, IP di router itu kita bisa jadiin gateway buat semua, buat PC, laptop, buat semua. Jadi kita di gateway dulu aja untuk mendapatkan sebuah gateway. Di sini saya menggunakan 192.168.10.254. Nah udah, saya mau di copy saja untuk semua yang membutuhkan gateway. Kemudian kita klik enter, setelah itu kita close saja. Yang pertama kita di ruang server dulu ya teman-teman. Kita ke laptop. Setelah itu kita ke default gateway-nya, kemudian kontrol V saja karena tadi udah. Oh iya teman-teman, nah, setelah default gateway, kemudian kita pergi ke desktop. Nah, tadi klik yang IP, terus kita IP address-nya. Di sini aku mau melanjutin aja ya. Jadi ini yang pertama, terus titik 1, titik 2, titik biar mudah. Jadi 192.168.10.1
enter. Nah, kemudian kita close, lalu kita kasih juga di PC, kita ke config, default gateway-nya kita kopikan, lalu ke desktop, klik yang paling pojok kiri, IP configuration, berarti tadi sekarang kita buat. Nah, kemudian kita tarik ke PC lagi, config, desktop, kemudian ke laptop, ini config, Ctrl V, desktopnya 192.168.10. Oke, setelah di laptop kita pergi ke printer. Ini tuh kita pergi config untuk si printer itu nggak pakai IP address, jadi kita pakainya gateway aja. Terus ini ke start. Terus 168.10.5. 10.5. Oh ya teman-teman, jadi pas masukin IP address itu 3 oktet paling depan itu harus sama, tapi oktet yang terakhir itu harus dibedain, ya gitu. Terus kita masukin gateway-nya, jadi lakuin hal yang sama ya teman-teman. Di setiap PC dan laptop yang ada. Kemudian yang terakhir kita kasihkan di ruang manajer. Lanjutin aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau semua peralatan yang ada di sini udah dikasih IP address, selanjutnya kita gabungkan antara switch di masing-masing ruangan ke switch yang ada di ruang server. Caranya gimana? Kalian bisa klik kabel lagi pakai automatic. Kita klik aja kayak gini. Atau juga pakai yang cross. Kenapa cross? Karena kan ini tuh satu jenis gitu ya teman-teman. Kalau cross ini caranya gini. Klik gini, kemudian Ethernet, kita tarik ke ini. Nah, ini juga yang paling atas. Itu teman-teman. Oke, kalau sudah terhubung seperti ini, kita bisa melakukan pengujian dengan cara ping. Misalnya di sini, aku mau klik yang PC di server aja. Kemudian kita ke command prompt. Yang pertama itu aku mau ping ke si router. Caranya itu ketikkan ping kecil semua, spasi, masukin IP address si alamat yang kita tuju. Kan aku mau ke router, jadi aku masukinnya IP yang dari IP yang si router. Jadi 192.168
10.254. Kemudian klik enter. Nah, kalau tulisannya reply from, itu tandanya kita berhasil nyambung ya teman-teman ke si router. Kemudian yang terakhir, aku mau coba ping dari PC yang ada di ruang server ke laptop yang ada di ruang manajer. Caranya sama, tinggal ketik ping 192.168.10.15. Kemudian enter. Nah, kemudian ini juga reply, berarti tandanya si PC yang ada di ruang server itu bisa terhubung ke laptop yang ada di ruang manajer. Atau kita juga bisa caranya itu dengan klik yang pojok kanan ya teman-teman, klik. Kemudian klik yang play control yang tengah. Kita coba. Nah, kalau tulisannya visible, berarti ini tuh tandanya sudah berhasil ya, atau sudah bisa mengirim pesan ke tiap-tiap ruangan yang ada di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita klik ini aja, matiin, kemudian ke real time lagi, atau cara yang terakhir, cara pengujiannya, yaitu dengan kalian klik yang pesan ini. Nah, misalnya di sini aku mau dari ruang manajer ke laptop yang ada di ruang resepsionis. Nah, ini tulisannya successful ya, teman-teman. Berarti kalau sudah successful, tandanya ini juga sudah berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di materi simulasi membangun jaringan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.